Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Ali Aziz MAG, kepada yang saya hormati Dr. Sutrisno, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, Ketua ID Wilayah Jawa Timur. Kepada yang saya hormati Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, Ketua ID Cabang Surabaya. Dan kepada yang saya hormati Dr. Ahmad Husnur Romdoni, spesialis THT konsultan, sebagai Ketua Satgas COVID ID Jawa Timur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dengan anggota ID yang saat ini yang bergabung ini sudah 106 anggota ID Jawa Timur yang bergabung dalam Zoom ini. Dalam tajuk malam ini adalah Sapa Hangat Kajian dan Doa. Seperti kita ketahui bersama pada saat masa pandemi ini, para dokter adalah yang paling sibuk mungkin dalam mengatasi COVID ini, dan beberapa telah menjadi korban. Oleh sebab itu kita perlu saling menguatkan. Pada acara ini adalah acara untuk saling menguatkan dalam keteguhan dalam iman Islam dan juga dalam sabar. Oleh sebab itu nanti kita akan mendapatkan kajian dari guru kita Profesor Ali Aziz, kajian agama. Sebelum materi utama, kita akan sapa hangat dulu. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Ketua Satgas COVID ID Jatim, Dr. Ahmad Husnur Romdoni. Waktu dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Abdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul dalam diskusi virtual terkait dengan COVID-19 yang diadakan oleh ID Jatim. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah pada Rasulullah SAW, keluarga akhir zaman. Yang saya hormati Dr. Sutrisno, Ketua ID Jatim, serta para ketua ID Sutoyo, Dekan Fakultas Kedokteran Pati, yang saya hormati juga Pangan ID Jatim, Ketua Dewan Pakar Jatim, serta Ketua MPPD Jatim. Pada kesempatan malam hari ini, saya sangat berterima kasih secara medis, namun kita juga berharap dapat memberikan support moral spiritual untuk memperlengkap pengobatan pada para rekan-rekan kita yang terdampak. Yang kedua, dengan adanya hotline mitigasi ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sejawat atau keluarga rekan sejawat yang terdampak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dapat melalui ini bersama dan tetap kuat dan utuh tergabung dalam organisasi di Jawa Timur ini. Demikian, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan dapat berlangsung secara kontinu dalam topik yang berbeda di masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Romdoni. Berikutnya saya akan undang perwakilan Ketua Cabang ID se-Jawa Timur. Dalam hal ini akan diwakili adalah Ketua ID Cabang Surabaya. Silakan Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Prof. Muhammad Ali Aziz, yang saya hormati Ketua ID Jatim, Dr. Sutrisno, yang saya hormati Ketua Satgas COVID ID Jatim, Dr. Ahmad Kusnuromni, para guru besar, para senior, sejawat semua, Dr. Ardinuar, menurut kami ini suatu terobosan. Kita seringkali hanya sibuk dengan masalah yang ujung-ujungnya dunia gitu. Nah, jadi kali ini memang menurut kami sangat penting sekali karena ini dapat mengecharge iman kita, kalbu kita, dan ini sangat penting. Kemudian sebelum saya berlanjut, saya ucapkan kepada yang sejawat tenaga kesehatan yang telah mendahului kita agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan ketabahan. Bagi yang sedang sakit, banyak sejawat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran bagi yang sakit maupun keluarganya. Jadi sebetulnya cobaan kali ini tidak ada pernah yang menduga sama sekali. Kita lihat, kita maknai sebagai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun lalu pada saat Desember mungkin orang-orang masih merayakan tahun baru. Tidak mengira sama sekali ketika Februari Maret berubah total 180 derajat. Pasti Allah punya maksud di dalam suatu peristiwa. Dan maksudnya itu kadang-kadang berbeda-beda untuk tiap orang. Dengan suatu peristiwa, tujuan Allah kepada saya mungkin berbeda dengan tujuan Allah kepada Dr. Didin, tujuan Allah kepada Dr. Sutrisno, dan kemudian sejawat semua yang lain di sini. Jadi memang pandemi ini sangat luar biasa karena ini ujian bagi seluruh sistem kesehatan di negara dunia manapun. Bahkan kita lihat Amerika itu juga kewalahan, Italia kewalahan, Spanyol kewalahan. Sebetulnya modal-modal negara maju itu adalah mereka punya teknologi, mereka punya sarana prasarana kesehatan yang sangat luar biasa, mereka punya keuangan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak boleh rendah diri karena sebetulnya kita punya kesabaran yang luar biasa, kita punya gotong royong yang luar biasa, kita punya keguyuban yang sangat luar biasa, dan mungkin itu melebihi negara-negara lain, negara-negara maju di dunia manapun. Nah, seringkali kita ya WAID, WA alumni, WASD, semua pembahasannya tentang COVID, tidak pernah keluar dari COVID. Nah, sebetulnya COVID ini kalau kita maknai, kita baca WA setiap hari, kemudian kita rasakan seolah-olah kenikmatan kita itu semuanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa sebetulnya yang tetap melekat kenikmatan Allah itu jauh lebih banyak dibanding yang dicabut sementara waktu. Ini yang harus dipahami bersama ini. Kadang-kadang saya pun lupa bahwa kenikmatan Allah yang melekat itu jauh lebih banyak dibanding yang dicabut sementara waktu ini. Nah, sekali lagi ini juga saatnya kita harus bersatu padu. Tidak ada lagi sekat kelompok. Semua harus bersatu padu. Tidak boleh ada yang saya merasa benar, saya merasa paling pintar, dan lain-lain. Jadi kuncinya adalah guyup karena negara kita tidak sekuat ekonominya mungkin seperti Amerika, tidak sekuat seperti Italia dan lain-lain, tetapi kekuatan kita adalah kesabaran karena orang Indonesia itu sudah biasa sabar begitu ya dari dulu. Nah, kemudian guyup juga dari gotong royong. Jadi saya mungkin mewakili di sini dari cabang ditunjuk mewakili, ayolah kita sama-sama semangat, sama-sama sehat, tetap sehat selalu, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian guyup, gotong royong, tidak boleh ada rasa saling tidak suka, kemudian rasa superioritas dan lain-lain, karena dalam masa pandemi ini tidak ada yang superior, karena ini semua barang baru untuk kita semua. Saya rasanya tidak berpanjang lebar, sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk ID Jawa Timur dan tim mitigasi ID Jawa Timur menyelenggarakan acara ini
Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tambah guyup kunci kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Surabaya. Tidak panjang lebar, saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya dari Dr. Brahma. Berikutnya dari Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutrisno, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, subhanallah. Dalam keadaan apapun, kita jangan lupa selalu berucap alhamdulillah. Levelnya tinggi, karena dalam suasana apapun bisa berucap alhamdulillah. Terus yang kedua, yang terhormat Prof. Ali, salam kenal Prof. Saya baru ketemu langsung dengan panjenengan sekarang. Yang terhormat para guru besar yang hadir pada saat ini, atau yang terhormat Pak Dekan, ya, dan ada para sahabat-sahabat Ketua Satgas ID, COVID-19 ID, beserta seluruh organ-organ yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya merasa sangat senang bisa kita bertemu dalam forum yang mulia ini. Tadi sore saya sedih karena ada laporan sejawat kita masuk lagi di rumah sakit dengan saturasi antara 70 sampai 75. Kemarin guru kita, sahabat kita juga begitu. Jadi terus terjadi positif, ada yang masuk di rumah sakit, dan itu suatu yang berat sebenarnya bagi saya pribadi. Terus, dan hal ini memang tak terduga, betul. Dan tetapi satu hal yang membuat saya selalu semangat adalah sahabat sekalian, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, Ponorogo, semuanya semangat di dalam Jawa Timur. Dan saya lihat memang di wilayah Jawa Timur ini dari waktu ke waktu menurut saya berat, terutama Surabaya. Jadi khususnya Surabaya ini sangat berat. Oleh karena itu tadi siang kita dapat tamu dari Mabes TNI dan penanggung jawab di Rumah Sakit Indrapura untuk membicarakan banyak hal. Dan saya senang sahabat kita bisa kumpul, teman-teman selain di wilayah juga dari Surabaya kumpul untuk merumuskan langkah-langkah terbaik menghadapi masalah ini. Dan pandemi COVID-19 ini berat, sangat berat. Dan ini harus ada pihak atau ada orang yang mau masuk di dalamnya untuk menangani masalah ini. Dan siapa lagi kalau bukan dokter. Jadi dokter ini tidak bisa lari dari tanggung jawab, tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kitalah yang akan bertanggung jawab masalah COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita paham betul, saya kira kita tahu bahwa COVID-19 ini betul-betul masalah kesehatan sebenarnya. Karena ada virus, infeksi, menimbulkan masalah medis, dan segala macam komplikasinya, selamat, dan ada yang jadi korban. Tapi dalam perjalanannya ternyata tidak. Jadi dia kira menyeret bidang-bidang lain, dan akhirnya berdampak luas, dan situlah masalah timbul. Dan khusus untuk Jawa Timur, masalahnya lebih spesifik dan kompleks. Karena ternyata masalah-masalah non-medis malah mendominasi. Nah inilah yang para sahabat sekalian yang problem. Sehingga tadi sore dengan kehadiran TNI mungkin just for moment mungkin ini yang terbaik. Sikap kita adalah ikhtiarkan sepenuhnya bersama TNI untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini, terutama di daerah Surabaya. Untuk daerah lain saya senang karena sudah mulai mereda, apalagi Madiun sudah warna apa sudah membaik ya, warna biru atau warna hijau, tergantung
siapa yang mengatakannya. Kami bisa senang, artinya ada kecenderungan turun. Jadi para sahabat sekalian, pada malam hari ini, perjuangan kita di siang hari, perjuangan kita di malam hari tidak cukup kalau tidak disertai dengan harapan dan doa kepada Allah Ta'ala. Dan pada malam hari ini tentu kita perlu di-charge agar energi batin kita menjadi lebih bagus. Dan tentu lebih dari itu, selain doa, juga kebersamaan kita yang sudah kita jalin selama beberapa bulan ini akan lebih bagus lagi. Tapi jangan lupa bahwa memang inilah suatu tanggung jawab, suatu beban perjuangan yang harus kita ambil. Karena kita memang sudah menjadi dokter, suatu pilihan, atau mungkin sudah takdir bahwa disinilah kita akan menghadapi masalah itu. Prediksi saya dan juga setelah kita baca dari jurnal-jurnal COVID-19 di level masyarakat semoga segera selesai. Tetapi di rumah sakit belum selesai. Ini akan lama. Kenapa? Karena orang akan datang ke rumah sakit dengan masalah kompleks. Yang dulu hanya dengan jantung, sekarang jantung plus COVID. Dengan ginjal, sekarang ginjal plus COVID. Dan itu akan terus berlangsung lama. Sehingga ini adalah suatu awal perjuangan di level rumah sakit, suatu awal perjuangan bagi para sahabat kita dokter, bahwa perjuangan kita akan makin berat, tetapi kita harus tetap optimis, sehingga nanti ilmu pengetahuan semakin berkembang, dan kita semua akan bertambah maju. Jadi kita husnudon dengan apa yang terjadi sekarang, semoga bisa mendatangkan manfaat dan barokah buat kita semuanya. Semoga para sahabat kita yang sudah kembali kepada Allah mendapat makom syuhada dan mendapat tempat yang menyenangkan. Sahabat kita yang masih sakit segera mendapat kebaikan, dan kita semuanya selalu dalam sehat, dalam kebersamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga malam ini mendapatkan barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sutrisno, Ketua ID Wilayah Jawa Timur, atas sambutannya. Menginjak acara inti, acara yang nanti akan dibawakan kajian oleh Profesor Muhammad Aziz, Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Kurikulum vitae-nya, meskipun sudah banyak yang sudah kenal ini, beliau adalah guru besar Sunan dan pada bulan ini ulang tahun ya bro, ulang tahun rupanya bulan Juni ini. Dan seperti kita ketahui bersama, beliau merupakan founder dan juga trainer terapi sholat bahagia, dan juga beliau banyak menulis buku yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan merupakan imam di beberapa negara ini yang saya baca di kurikulum vitae profil UIN Sunan Ampel. Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian, marilah kita ikuti kajian dan doa nanti yang akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Ali Aziz MAG. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Sutrisno, yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Husnu Ramdhani, yang saya hormati Bapak Dr. Brahmana Askandar, yang saya hormati para guru besar dan senior dokter seluruh Jawa Timur, yang saya hormati dekan di Fakultas Kedokteran di seluruh Jawa Timur, Ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, pengurus ID wilayah Jawa Timur, Ketua ID cabang di wilayah terbatas. Ibu sekalian bicara pada orang-orang yang sangat terhormat, termasuk keluarga para syuhada. Ketika ada syahid dokter yang sebagai pejuang, saya menulis di media sosial saya ingin mati syahid. Anak saya juga saya beri nama Syahidah, wanita yang mati syahid. Begitu. Karena
betapa mulia dalam mempernya kehidupan luar biasa. Jadi siapa yang meninggal dalam kuasa dan turunkan oleh Allah ya untuk mengangkat orang yang asalnya biasa menjadi luar biasa, menjadi mati syahid. Marilah kita sejenak berdoa untuk para dokter, para medis, pejabat, petugas, sukarima, dan misalnya diampuni Allah dan dicatat di sisi Allah sebagai syuhada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang sedang sakit di antara mereka, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Tidak hanya sembuh ya, tapi kita doakan senang menerima takdir Allah itu. Ya. Jadi orang sakit sabar itu dapat pahala. Apalagi di atasnya sabar yaitu senang menerima takdir Allah. Jadi Allah tidak pernah salah membuat keputusan, itu tidak pernah. Kapan orang sakit itu harinya dipilih Allah. Kapan orang dihidupkan dan dimatikan itu juga hari yang sudah dipilih Allah, sudah dipilih Allah. Oleh karena itu yang sakit juga kita doakan mudah-mudahan tidak hanya sembuh dan sabar, tapi juga senang, ikhlas bahwa diberikan sakit sebagai sebuah rahmat, bukan sebagai azab. Bagi para dokter, para medis yang masih tambahan umur sampai hari ini, semoga di kemudian keselamatan melaksanakan tugas. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga keluarga yang muslim tidak muslim. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga tidak hanya kesabaran, tapi kebanggaan sebagai keluarga pejuang. Proud sebagai keluarga. Ditinggalkan nanti akan banyak orang dan anak-anaknya nanti insya Allah kita doakan juga akan melebihi kehebatan keluarga yang telah meninggalkannya. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan memberikan semangat, hiburan untuk yang sekarang sedang istirahat, ataupun sedang melaksanakan tugas, ataupun sedang berbaring untuk istirahat. Saya akan menyampaikan ceramah malam hari ini dengan judul PPDS. PPDS. Untuk menghibur teman-teman PPDS dan juga mengingatkan Bapak Ibu bagaimana susahnya pada saat PPDS dulu. P yang pertama adalah pengabdian. Bapak Ibu sekalian, ya ibadah itu. Pengabdian itu artinya ya ibadah. Maka sekali lagi kita harus bisa menata niat kita ini benar-benar untuk ibadah. Kita niatkan untuk ibadah. Sebab nilai perbuatan itu sekalipun disanjung-sanjung oleh manusia, tetapi niatnya tidak lurus, itu menjadi tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi supaya disanjung manusia itu benar juga, tapi disanjung Allah juga, itu syaratnya harus niat kita ini harus kita tata betul. Nabi mengatakan nilai perbuatan itu ditentukan oleh bagaimana motivasi yang mendorong dia untuk melakukannya, untuk niatnya. Setiap sangat saya hormati, kita harus menata niat ini. Sebab godaan untuk melenceng niat kita itu datang setiap saat, Pak. Datang setiap saat dan kepada siapapun, sesuci apapun. Sesuci apapun. Godaan untuk membelokkan niat kita itu selalu datang.
Tidak gampang Bapak Ibu sekalian menata niat itu. Karena niat itu soal batin. Nabi sendiri minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikri. Wahai Allah, tolonglah saya untuk mengingatmu. Mengingatmu itu artinya apa? Ya supaya setiap langkah itu niatnya itu benar. Dan itu dipesankan Rasulullah kepada sahabat. Jangan lupa setiap selesai sholat, mintalah Allahumma a'inni ala dzikri. Wahai Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku. Sebab sebagai manusia tidak bisa melakukan kebaikan kalau tidak diberi power oleh Allah. Allahumma inni ala dzikri. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, apa sih artinya syuhada itu? Syuhada itu artinya orang yang disaksikan oleh malaikat sebagai orang yang meninggal dalam perjuangan dengan niat ibadah. Jadi kalau niatnya tidak ibadah, maka predikat itu tidak ada. Maka kalau niatnya tidak ibadah, maka status itu, predikat itu tidak ada. Maka sekali lagi, kita bersama-sama menata niat kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar niat karena kita diberi ilmu oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, maka kita gunakan untuk membantu manusia dan untuk bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Ali Imran ayat 110 dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua itu adalah komunitas yang the best. Ukhrijat linnas. Kamu itu dilahirkan bukan untuk kamu. Kamu itu dilahirkan bukan untuk keluargamu. Kamu itu dilahirkan bukan untuk orang seagamamu. Kamu itu dilahirkan linnas, bukan lil muslimin. Kamu itu dilahirkan linnas, untuk manusia secara umum. Untuk manusia secara umum. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus hidup harus ada orang yang kita bahagiakan. Kalau hidup sudah tidak membahagiakan orang, untuk apa dilanjutkan? Saya ulang. Kalau hidup sudah tidak membahagiakan orang, ada bapak-bapak dan ibu melihat orang yang sedang berdoa. Jangan ditinggal dia dan katakan, wahai Allah, begitu banyak saudaraku ini yang dibutuhkan. Wahai Allah, aku amini doanya, supaya aminku ini sedikit bisa meringankan beban hidupnya. Itu sudah sumbangsih untuk manusia. Maka dulu ada Abdullah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapakah orang sadis itu? Siapa orang sadis? Ternyata orang sadis bukan orang yang membunuh. Orang sadis adalah orang yang ego. Itu satu. Yang kedua, paling besar sumbangsihnya untuk manusia. Dalam profesi apa saja. Tadi dikatakan oleh Pak Brahmana Askandar tadi itu bahwa kita tidak boleh egois, tidak boleh ada sekat-sekat di antara profesi kita, disiplin ilmu kita. Itu memang benar itu. Di dalam Al-Quran itu ada la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu profesi, janganlah satu keahlian itu sampai memandang rendah profesi dan keahlian yang lain. Jangan sampai ada satu kelompok itu menganggap rendah kelompok yang lain. Kata Allah, jangan-jangan yang kau rendahkan itu justru tertinggi nilainya di hadapan Allah. Jadi ini saatnya untuk mempraktekkan ayat itu. Sudah tidak ada sekat lagi. Saya kira tidak ada yang bisa menangani secara sendiri masalah-masalah dunia tanpa kebersamaan itu.
Jadi kata Rasulullah, siapakah orang yang tertinggi imannya? Satu orang yang paling baik akhlaknya dan paling besar sumbangsihnya untuk manusia. Perhatikan di situ, umroh, haji tidak menjadi ukuran penilaian. Karena itu bersifat individu. Dampaknya hanya pribadi. Khatam Quran, itu pribadi. Tahajud, itu pribadi. Tetapi kalau seperti Bapak Ibu sekalian ini, datang untuk memberi pertolongan, pengobatan, menyelamatkan nyawa, bahkan dia sendiri kadang-kadang itu menjadi korban, subhanallah, ya itu ukurannya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, maka pengabdian kita ini harus dengan rasa senang, rasa sayang. Kalau Bapak-Bapak Ibu membuka surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayat 67, di sana dikatakan, ma taro fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan menyaksikan langit itu alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis itu, ma taro fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan melihat any inconsistency, ada ketidakteraturan di langit. Bapak Ibu supaya tahu mengapa alam itu bisa begitu indah diciptakan. Karena Allah menciptakannya dengan kasih. Dengan kasih. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Selama Bapak Ibu mengerjakannya itu dengan kasih, dengan cinta, menyukai profesi ini. Bukan dengan kebetulan, bukan dengan apa, tetapi ini pilihan, dan pilihan ini sebuah kemuliaan. Pilihan ini sebuah kemuliaan. Kalau dilakukan dengan kasih, maka itu akan terlihat pada wajahnya, pada senyumnya, pada tutur katanya, dan itu berarti menyenangkan orang. Bapak Ibu sebagai tenaga medis, para medis, mengobati orang itu pahala. Dan dengan ekspresi yang menyenangkan, tutur kata, pilihan kata yang menyenangkan, itu pahala yang lain. Apalagi kedua-duanya, maka raihlah kedua-duanya. Ya mengobati, ya entertain, ya menghibur, ya menyemangati. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu P yang pertama. PPDS. P yang kedua adalah penyelamatan nyawa. Salah satu misi utama agama adalah hifdzun nafs atau penyelamatan nyawa. Nyawa siapa? Nyawa sendiri. Lebih-lebih nyawa orang lain. Lebih-lebih nyawa orang lain. Muslim tidak muslim. Muslim tidak muslim. Bahkan menyelamatkan nyawa anjing saja itu ada skornya di hadapan Allah. Menyelamatkan nyawa anjing saja itu dinilai besar. Apalagi menyelamatkan manusia. Subhanallah. Maka semua ibadah yang itu membahayakan nyawa, maka ibadah itu harus dirubah, harus disesuaikan. Puasa tidak boleh dilakukan kalau dengan puasa itu merusak kesehatan. Sholat tidak boleh berdiri, harus duduk. Kalau memang berdiri itu bermasalah. Wudhu haram dengan air. Kalau air itu kemudian mengganggu kesehatan dia. Jadi nyawa ini adalah misi utama agama. Haji, umrah itu harus dihentikan. Kalau itu memang tidak ada jaminan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak benarlah kalau orang mengatakan pada saat pandemi orang justru ke masjid, jangan justru dilarang di masjid. Ini logika yang tidak benar. Dia tidak mengerti bahwa misi agama itu adalah nyawa. Kita disuruh sholat itu tidak ada sholat ketentuannya di masjid. Yang ada perintahlah sholat. Jadi inilah begitu besarnya nilai nyawa pada manusia itu sampai dikatakan di dalam Al-Quran, menyelamatkan satu nyawa itu ada di dalam surah Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah 32.
Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau kamu menyelamatkan satu nyawa manusia, Allah kemudian menghargai orang itu. Kalau Bapak ini menolong menyelamatkan nyawa satu orang, Allah memandangnya Bapak Ibu telah menyelamatkan seluruh generasi manusia. Coba. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Lah kalau Bapak sudah bisa menolong 5, 10, 20 orang, betapa besar nilai Bapak-bapak dan Ibu. Maka senanglah Bapak-bapak Ibu ditakdirkan bekerja dalam dunia medis yang itu ikut menyelamatkan nyawa manusia ini. Saya beberapa kemarin itu saya membaca Jin Koh ini, Direktur Regional Asia Selatan UNICEF mengatakan tanpa tindakan segera COVID-19 bisa menghancurkan harapan dan masa depan seluruh generasi. Coba kan bener toh. Jadi kalau pandemi COVID ini tidak segera diatasi, maka itu akan menghancurkan harapan dan masa depan seluruh generasi manusia. Tidak hanya kematian karena COVID katanya itu, tetapi di Asia Selatan, di IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh, itu banyak anak-anak yang sekarang ini tidak punya harapan karena apa? Karena tidak dapat nutrisi dan juga tidak mendapatkan imunisasi. Juga mereka juga rawan karena mereka tidak mendapatkan kesempatan edukasi yang benar, terutama mereka-mereka yang di pedalaman. Subhanallah. Jadi benar-benar Bapak-bapak Ibu bersyukur betul bahwa Ibu ditakdirkan Allah sebagai orang-orang yang berada di garis depan di dalam penyelamatan nyawa ini. Yang ketiga adalah doa. Apa yang membedakan kita dengan orang ateis? Orang ateis tidak mau berdoa. Jadi kalau kita pelit berdoa, kita sebenarnya orang sedang congkak. Karena seolah-olah kita bisa hidup tanpa Tuhan. Maka Bapak Ibu, mulailah segala sesuatu dengan doa. Akhirilah dengan doa. Tidak hanya minta keselamatan, tapi minta keilmuan. Sebab di dalam Quran itu wa mimma la ya'lamun. Yang kita ketahui ini hanya yang makhluk yang ditunjukkan Allah. Itu. Seperti tadi sambutan Pak Brahmana Askandar tadi itu. Ada makhluk ini yang belum diketahui gimana nanti. Yang disampaikan juga oleh Pak Sutrisno tadi juga atau Pak Romdon. Jadi ada wa mimma la ya'lamun kata Quran itu. Jadi makhluk-makhluk yang saya tunjukkan sekarang ini baru yang saya tunjukkan. Allah masih menyimpan juga makhluk-makhluk yang lain yang masih misteri. Jadi bisa saja suatu saat ada misteri baru lagi. Dan itu adalah sebuah tantangan. Maka Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang sudah diberikan kamu untuk sebagai ilmu itu sangat sedikit. Maka cobaan kita ini sebenarnya tidak hanya cobaan keilmuan, tapi juga cobaan keimanan Bapak Ibu sekalian. Cobaan keimanan. Sayyidina Ali karramallahu mengatakan, gini, angin yang menerpa pohon itu bukan menguji kekuatan dahan dan daunnya. Kata Sayyidina Ali, angin yang menerpa pohon itu adalah menguji kekuatan akarnya. Maka apa yang terjadi sekarang ini adalah juga menguji iman kita ini. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Nanti kita ingin ada waktu untuk dialog lah. Syukur PPDS, ya, pengabdian, penyelamatan nyawa, doa, dan terakhir ini syukur. Syukur itu apa toh Pak? Syukur itu senang. Syukur itu senang. Syukur itu senang. Kalau Bapak diberikan sesuatu oleh Allah, jangan dilihat berapanya. Lihatlah siapa yang memberinya. Pulpen ini murah. Pulpen ini murah. Harganya hanya
Rp2.000. Tapi kalau pulpen yang murah ini diberi oleh ketua WHO atau di PBB, ya maka nilainya besar. Saya ingat tidak pulpennya, saya ingat siapa yang memberi. Maka kalau Bapak dan Ibu menerima sesuatu yang itu dipandang kecil, jangan memandang nilainya, tetapi ingatlah siapa yang memberi nikmat itu. Bapak Ibu sekalian, sedih itu boleh. Nabi juga pernah sedih. Yang tidak boleh itu berkepanjangan. Nabi pernah menangis juga, toh ditinggal mati anaknya itu. Seluruh anak-anak Nabi yang laki-laki kan meninggal semua. Ya sedih juga. Takut. Nggak omong kosong saja kalau ada orang ngomong nggak pernah takut itu. Nggak mungkin. Karena Quran itu mengatakan Nabi Musa itu pernah takut juga. Kemudian Allah mengatakan, la takhaf innaka antal a'la. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa. Yang tidak boleh adalah takut yang berkepanjangan, yang berlebihan. Kecewa, kenapa tidak boleh? Tetapi tidak boleh berkelanjutan. Sebab kalau kita takut berlebihan, sedih yang berlebihan, itu sebenarnya kita menghina Allah, Bapak Ibu sekalian. Menghina Allah seolah-olah Allah sudah tidak ada. Menghina Allah seolah-olah Allah sudah tidak mampu menolong kita. Menghina Allah seolah-olah Allah sudah kehabisan cara menolong kita. Jadi kesedihan yang berkepanjangan itu sangat tidak bagus karena itu berarti menghina Allah. Kita harus menjadi pribadi yang apresiatif, tapi jangan mengemis apresiasi. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Mengapa Al-Quran itu dimulai dengan Alhamdulillah? Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Itu tidak lain adalah kita disuruh menjadi orang yang selalu apresiatif. Sedikit-sedikit terima kasih. Kita hargai. Dan kita tidak boleh meminta apresiasi orang. Ini, tolong dicatat. Jangan meminta apresiasi, tetapi jadilah orang yang selalu memberikan apresiasi. Sebab kalau kita mengapresiasi, nanti ujung-ujungnya kecewa. Mengapa? Sebab di dalam Quran dikatakan, surat Saba ayat 13, sebab di sekeliling Anda hanya sedikit yang pandai berterima kasih kepada Anda. Saya ulang, kalau Anda mengemis apresiasi orang, Anda akan kecewa. Sebab di lingkungan Anda yang terbanyak adalah tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih pada Anda. Apa yang kita lakukan yang dilihat orang itu hanya 1%. Sedangkan yang dilihat Allah itu adalah full 100%. Bapak Ibu sekalian, saya tadi membaca di koran ini ada insentif nakes yang dijanjikan pemerintah sebesar 3,7 triliun. Untuk 99.660 nakes yang terlibat dalam penanganan COVID. Itu besar. Tapi Bapak Ibu saya katakan, di dalam surat Qasas ayat 60, wa ma utitum wa ma ataitum min syai'in, apapun yang kau terima di dunia ini, berapapun banyaknya, itu tidak sebanding sama sekali dengan ganjaran yang diterima oleh Allah. Maka optimislah akan janji Allah itu. Berapapun Bapak Ibu menerima penghargaan dari negara, dari pemerintah, ketahuilah bahwa yang diberikan Allah itu jauh lebih besar daripada semuanya itu. 2 hari yang lalu saya membaca Dutch News in English ya. Ada dikatakan di sana, part of health workers want a different profession because lack of appreciation. Ini di Belanda. Jadi banyak tenaga-tenaga kesehatan di sana itu ingin mencoba memperoleh profesi baru karena profesi yang sekarang tidak mendapatkan apresiasi. Yaitu di Belanda, tidak di Indonesia lah karena kita orang beragama. Maka
sekali lagi, syukurlah, senanglah, tetaplah riang, tetaplah berpikir positif dan optimis dalam menghadapi semua tantangan. Sebab itulah yang menyehatkan dan itu pula yang menyenangkan Allah. Saya ulang, kita senang, berpikir positif, itulah yang menyenangkan. Pesimis dan optimis, itu kata Harvey Mackay itu katanya itu pilihan. Optimis bisa dirasionalkan, dicarikan argumen. Pesimis juga bisa. Apalagi bapak-bapak orang ilmuwan ya pasti bisa membuat alasan-alasan ilmiah untuk pesimis, alasan untuk optimis. Tapi katanya Anda bisa melakukan keduanya, sekarang mau pilih yang mana? Optimis atau pesimis? Dan kita orang beragama, saya yakin kita memilih yang kedua. Kita senang dan optimis. Begitu Pak Ardian. Saya senang kalau nanti kita bisa berdialog pada menit-menit berikutnya ini. Terima kasih Pak Dokter, Pak Profesor, dan teman-teman dari ID Jawa Timur, dari Surabaya, dan seluruh Jawa Timur. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar kajian Prof. Ali Aziz, dan ada judulnya ini menarik ya, menarik sekali, yaitu PPDS Pengabdian, Penyelamatan Nyawa, Doa dan Syukur. Dan ada satu quote yang cukup bagus tadi, bahwa kita harus jadi pribadi yang apresiatif, tapi bukan pengemis apresiasi. Menarik sekali Prof quote-nya. Saya buka pertanyaan-pertanyaan dari para sejawat sekalian. Silakan. Ya, sebelum pertanyaan dari sejawat yang lain, barangkali dari panelis, dari ketua ID wilayah, ketua ID cabang, ada yang mau ditanyakan, disampaikan kembali, monggo. Ayo Pak Brahmana, Pak Rondon, Pak Tris, mana Pak Tris ini? Silakan Pak, ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, nggih Prof. Bismillah, alhamdulillah. Luar biasa Prof. Jadi memang memang saya sangat halo. Ya, terang. Terang ya Prof. Ya. Terang, cukup terang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kan profesi kita sebagai dokter itu apa ya, bagi kita sendiri itu kan sudah menyatu apakah sebuah pilihan atau sebuah takdir begitu ya Prof. Iya. Tetapi kami merasa dan kita semua teman-teman itu merasa bangga gitu ya. Halo, keputus, suaranya putus. Suaranya putus, Bapak. Maaf, Dokter Sutrisno, suaranya putus-putus. Sekarang ini, terus kemudian Prof menyampaikan bahwa Allah. Halo. Yes. Mohon maaf, Dokter Sutrisno, barangkali bisa diulangi, suaranya agak putus-putus tadi. Kalau sekarang gimana Mas? Sekarang. Ya itu. Inilah dari ciri khas kita ini, teknologi canggih ini ternyata ditentukan oleh sinyal ya. Betul. Ya, begitu ya Prof. Jadi betul. Sinyalnya bagus, ya connect. Ya. Jadi Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa menyelamatkan Allah menyelamatkan jiwa sama dengan menyelamatkan seluruhnya gitu ya Prof. Jadi seluruh jiwa ya Prof, kira-kira Prof. Jadi halo. Ya. Gimana Mas? Putus-putus ya Mas? Iya, tadi putus-putus Dokter. Barangkali bisa diulangi. Kalau sekarang gimana sekarang? Sekarang bagus Dokter. Ya, oke. Kita ini di dalam memberikan pelayanan emergensi, Prof. Jadi dalam emergensi ada
sumber daya manusia, tapi juga ada fasilitas. Kalau pasien yang banyak, dalam kondisi yang buruk, tetapi fasilitas kita ini terbatas. Nah, kadang-kadang ada tanda petik kita harus memilih, gitu ya. Memilih menyelamatkan yang mana, gitu. Ya kan? Mas Didin dengar ya, Mas Didin? Oke, saya tahu. Ya, ya. Jadi ada ventilator 1 kosong, tetapi ada 4 yang membutuhkan. Nah, kita ini harus memilih mana yang harus kita pasang ventilator. Dan tidak mungkin 4-4-nya, Prof. Saya paham. Ya, ini sebuah dilema, Prof. Jadi mohon pendapat panjenengan dalam hal ini. Oke. Gimana Pak Ardian? Kita jawab? Dijawab. Oke, langsung jawab. Iyalah, untuk Pak Dr. Sutrisno saya beri buku ini 60 menit terapi sholat bahagia lah. Sederhana Pak. Itu di semua profesi begitu Pak. Semua saya kira begitu. Di dalam aksioma hukum Islam sudah ada Pak. Jika kita idza ta'arada mafsadatani, jika ada dua bahaya, maka dipilihlah bahaya yang lebih ringan. Maka Bapak boleh berijtihad dengan keputusan kecerdasan Bapak sendiri, bisa mana yang harus diutamakan dengan pertimbangan Bapak. Kalau salah itu akan dinilai 1 oleh Allah, 1, tapi kalau benar apa yang Bapak lakukan diberi skor 2 oleh Allah. Jadi Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan pemikiran mendalam. Itu. Jadi Bapak, saya kira tidaknya di Indonesia Bapak, ya, tidaknya di Indonesia, ya. Di Eropa juga sama gitu ya. Mereka maju tetapi antara persediaan peralatan dengan orangnya tidak imbang, Pak, sama saja. Oleh karena itu kita boleh memilih mana keputusan Bapak di antara 4 itu yang diselamatkan. Terserah Bapak. Ada yang mengatakan, oh ini sudah tua, ini umurnya 80, ya sudah biar kita utamakan yang masih ini bisa saja. Terserah Bapak, terserah. Menurut pertimbangan umum itu mana yang diselamatkan. Oke, silakan berikutnya. Oke, Prof. Makasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Dr. Emi Kusmiati. Dr. Emi, silakan langsung bertanya. Ya, silakan langsung bertanya. Saya buka line suaranya. Monggo, Dr. Emi Kusmiati. Ya, Dr. Emi. Ya, sambil nunggu Bu Em. Ya, mungkin saya bisa sambil nunggu ini saya bacakan, Prof. Oke, ya. Prof, saya ingin bertanya bagaimana cara kami para dokter menghadapi tokoh agama terkemuka di daerah saya yang menganggap kita tidak boleh takut pada corona, tapi takut hanya pada Allah. Apa yang harus kami sampaikan agar tokoh agama tersebut bisa kami ajak kerjasama untuk menasihati orang-orang yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Masalah ini banyak sekali, Prof, sekarang. Betul. Iya, makanya tadi Ibu saya kasih buku Tafhim Surat Yasin, Penyemangat Kehidupan dan Penikmat Kematian. Pokoknya baca ini, kalau kehidupan semangat, diberitahu mati sujud syukur. Pokoknya ini ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, makanya begini ya, tadi sudah saya katakan, maka tidak benar kalau ada logika, masa pandemi ya tambah banyak di masjid, bukan tambah menjauh dari masjid, itu logika-logika yang salah. Tidak paham, dia tidak paham tentang takdir. Ibu sebagai dokter tidak boleh berbantah dengan Pak Kiai karena memang ini itu gelombangnya beda. Ibu diam saja mencari tokoh agama yang memiliki pandangan yang sama dengan kedokteran, kemudian nanti diajak berdialog. Kalau ibu yang berdialog nanti disebut Al-Baqarah ayat 4, Al-An'am 7, ini ibu kebingungan toh itu. Jadi pikiran-pikiran begitu itu tidak hanya di daerah ya, di beberapa tempat, di seluruh dunia begitu itu. Sampai di Jepang, di Amerika itu tokoh-tokoh agama yang ngotot membuka masjid, ngotot ini dan sebagainya itu. Apa yang harus dilakukan? Ibu harus punya seni menghadapi itu. Merubah cara berpikir orang itu tidak gampang. Maka Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Al-Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang sampai 31 kali. Itu artinya apa? Untuk membuat orang
untuk membuat orang bahwa dia itu masih punya kenikmatan yang banyak yang belum disyukuri. Itu ternyata mengingatkan gitu tuh, seorang kholik, seorang Tuhan berbicara dengan makhluknya saja perlu diulang sampai 31 kali. Apalagi seorang dokter berbicara pada ulama, ya ulama pada umatnya, ya kan gitu tuh. Saya kira begitu. Ibu harus punya seni bagaimana mengatasi seperti itu. Silakan berikutnya. Oke, terima kasih Prof. Ini ada tadi sebentar. Bentar ya. Putin Faridayani. Putin Faridayani, monitor, silakan langsung bertanya. Minta tolong dari Pak Steven, bisa dibuka Putin Farida. Nggak bisa ya Pak Steven? Oke, saya bacakan aja. Sudah dokter. Oke. Ya, Putin Farida. Nggak kedengeran suaranya Pak Steven? Beliau tidak berbicara, dokter. Oke. Prof, saya bacakan aja, Prof. Monggo. Doa apa yang sebaiknya sering kita amalkan agar bisa meningkatkan optimisme dalam menghadapi tugas-tugas di tengah COVID? Seakan-akan hari kita semakin disibukkan dengan tugas, kemudian sering berdebat dan salah paham antar sejawat dan profesi lain dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang seringkali memicu emosi. Mohon saran, Prof. Ya sarannya begini aja lah. Jadi kepada orang yang diskusinya tidak level jangan diikuti toh. Oh bicara tidak level, itu dia tidak paham tentang logika kita. Untuk apa diteruskan? Ibu bekerja saja, itu lebih baik. Jadilah Tuhan. Jadilah orang yang berakhlak Tuhan. Tuhan itu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Ya. Coba perhatikan di situ, kita lihat Allah itu menciptakan apel itu tidak pernah ngomong banyak-banyak. Yang punya tidur, Allah tetap bekerja. Tiba-tiba ada apel yang bisa dipetik. Itu sebenarnya isyarat bahwa sudahlah, tidak usah banyak bicara. Yang penting kerja terus saja. Kerja terus, nanti persembahkan apa karya kita. Sebab kalau kita itu banyak bicara, ini saya kira habis energi kita. Kita tidak bisa kita ikuti bahwa berarti tidak level bicaranya kita, bicara ibu dengan mereka. Lalu doa apa? Ya ibu baca doa setiap ini Bapak Ibu sekalian. Tolonglah teman-teman itu yang minum atau apa, itu ada yang ruqyah yang sangat terkenal dan itu bagus menggunakan APD atau apa. Tolong baca yang ini aja lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Oke lah. Yang tanya saya kasih buku itu, ada doanya ini. Ini ada. Ini saya kasih ini. Itu artinya gini loh Pak. Itu artinya gini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Prof. Nanti saya tunjukkan halamannya. Jadi Bismillahilladzi la yadurru begini loh Pak artinya Bu. Dengan nama, ya nanti ada di buku itu Bu ya. Jadi begini artinya itu. Dengan nama Allah, segala sesuatu yang saya lakukan dengan menyebut namanya, maka tidak akan ada sesuatu di langit dan di bumi yang akan membahayakan saya. Engkau mendengar seluruh kata saya, dan engkau paling tahu di mana penyakit dan bagaimana cara menghilangkannya. Wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali, menggunakan APD dan sebagainya. Itu apa, minum obat, minum ya begitu. Dengan minum ini yang saya dahului dengan Bismillah, saya yakin air ini dengan asmamu akan bisa menguatkan saya dan bisa menyingkirkan sumber-sumber penyakit dalam tubuh saya. Jadi kalau kita orang beragama, kita harus yakin bahwa air yang kita minum dengan doa dan tanpa doa itu beda. Kalau kita menyatakan tidak ada bedanya, ya berarti kita ateis tuh. APD yang kita pergunakan, dibacakan Bismillahilladzi la yadurru. Saya menggunakan APD ini dengan nama Allah. Maka APD yang saya pergunakan atas nama Allah ini, maka dia akan memiliki kekuatan lebih daripada tanpa doa. Itu ada nanti ini saya tunjukkan halamannya. Di halaman berapa, Bismillahilladzi la yadurru. Itu terkenal di seluruh dunia, kemanapun Bapak Ibu sana kemudian baca itu sudah terkenal. Ya Bismillahirrahmanirrahim bisa, tapi ya masa semuanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ada variasinya sedikit Pak. Oke. Oke Prof, ini ada yang angkat tangan ini. Boleh. Nah Prof, ini yang angkat tangan sebentar. Oke.
Mohon Pak Stephen yang angkat tangan bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan untuk bicara langsung, silakan. Dr. Uswatun Kasana. Nggih. Oke, silakan Bu Uswatun. Bu Dr. Uswatun. Sampun kula unmute. Nggih. Matur nuwun Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dr. Uswatun dari mana, Dok? Dari Mojokerto, Ustadz. Mojokerto. Oke, silakan Dokter. Nggih. Saya ingin menanyakan kegalauan dan kesedihan ataupun kekhawatiran itu terus menghantui sebenarnya Ustadz. Terus sudah berusaha untuk menenangkan diri, banyak-banyak berdoa dengan doa yang Ustadz tadi ajarkan, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, atau Bismillahi Allahumma ini a'udzubika minal barosyi wal jununi wal judami wal. Iya. Terus. Itu. Terus apakah kita sebagai tenaga medis atau dokter boleh maksudnya itu mengutamakan diri sendiri dulu gitu, Ustadz. Baru berani menolong orang lain, baru berani menolong pasien gitu. Jadi rasanya itu saya harus mengutamakan diri saya dulu. Saya harus melindungi diri saya dulu daripada menolong orang lain. Begitu aja Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya, Ibu Uswa ya. Satu, di dalam Quran sudah dikatakan toh, wala tulqu biaidikum ila tahluka, surat Al-Baqarah itu, jangan melakukan sesuatu yang itu akan membinasakanmu. Jadi Ibu pakai APD dulu toh. Ibu pakai APD dulu baru bekerja untuk yang lain. Kalau Ibu itu ceroboh, nanti Ibu bermasalah, yang ditolong juga bermasalah. Kan gitu toh. Jadi bukan itu persoalan egois dan tidak egois Bu, itu urutannya, prosedurnya harus begitu. Menggunakan APD dulu yang maksimal menurut itu, kemudian Ibu berdoa. Lah kalau ikhtiar itu sudah mantap, doa sudah, Ibu jangan sekali-kali gelisah, sebab ketika sesuatu sudah diserahkan Allah, maka Allah mengatakan, karena kamu sudah menyerahkan kepada saya, ganti aku yang akan mengambil alih. Dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu begitu. Lalu Bapak Ibu sekalian, tolonglah kalau sedang berdoa. Kalau sedang berdoa itu, tolong jangan hanya minta toh. Itu. Di sini saya katakan di ini berdoa itu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu nanti periksa surat Al-Mulk ayat 29 Bapak Ibu. Al-Mulk 29. Teman-teman sekalian yang sedang bekerja atau sedang istirahat ataupun teman-teman yang sakit, tolong kalau berdoa itu jangan hanya wahai Allah berikan aku keselamatan dan kesembuhan. Setiap doa itu diakhiri dengan kepasrahan. Itu loh. Kalau kita itu hanya meminta tanpa kepasrahan, maka itu nanti bisa saja kekecewaan. Karena kita maunya mengatur Tuhan. Gitu loh. Ya Allah berikan ini, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini. Allah didiktati, Allah seperti tidak diberi hak untuk memilih. Itu. Maka kalau berdoa, maka menjadi, wahai Allah, saya mohon keselamatan, Engkau maha tahu, saya sudah berusaha, Engkau maha mendengar, saya sudah berdoa, selanjutnya, apapun yang terjadi, itulah keputusanmu, saya pasrah kepadamu. Itu sudah saya tulis di buku Terapi Sholat ini. Nanti Ibu saya beri hadiah buku ini, nanti dibuka di halaman 225. Saya kasih buku ini, Bu Farida, sampai Bu Us ya. Saya kasih buku semuanya. Tolong yang sudah saya kasih buku ini nanti berhubungan dengan staf saya 08, tolong dicatat aja 081 Pak Dr. Ardian dicatat 081 231 304 333. Itu nanti staf saya nanti akan ngirim ke tempat di mana Bapak Ibu berada. Ya. Jadi kebanyakan doa itu Pak Dr. Ardian, Pak Brahmana Askandar, Pak Tris,
Pak Romdoni juga ya, kebanyakan doa itu tidak diakhiri dengan sanjungan. Yang ada itu hanya nyuruh-nyuruh. Maunya Allah itu didikte, mau sesuai dengan kemauan kita. Allah tidak diberi hak sama sekali. Tapi kalau kita berdoa, wahai Allah, berikan saya keselamatan. Engkau tahu saya sudah berusaha maksimal. Engkau sudah mendengar doa-doa saya. Nah, berarti kan sudah habis toh wilayah kita. Saya serahkan, saya pasrah kepadamu, terserah engkau, saya yakin engkau bisa memberikan yang terbaik. Nah itu ketika ada kejadian di luar yang didoakan itu, maka kita menjadi happy. Ini wilayah Allah, dan Allah punya pertimbangan yang tidak akan nutut dengan pikiran kita. Lah Tuhan kok dilawan toh? Ya logika Tuhan ya beda dengan logika kita. Itu yang dalam surat Al-Mulk saya katakan tadi, itu surat 2 ayat 29, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan Allah itu Maha Pengasih, aku beriman dan aku pasrah. Begitu Bu Dr. Us, ini sudah saya siapkan bukunya ini. Nah, terima kasih Prof. Ini pertanyaan terakhir Prof, karena waktu juga yang sudah lewat sebenarnya. Mohon maaf ini Prof. Pertanyaan terakhir. Boleh. Budi Himawan dari Lamongan, silakan langsung aja pertanyaannya. Silakan disampaikan. Dokter Budi Himawan. Oke, silakan Dok. Halo. Halo, ya, Pak. Oh ya Pak Budi Himawan, silakan. Siap, matur suwun Prof atas waktunya. Jadi begini Prof, kadangkala kita itu sudah berjuang semampu kita dengan rekan-rekan yang istilahnya sama-sama berjuang di jalan yang menurut kita adalah jalan yang benar untuk sama-sama berjuang melawan COVID. Tapi di lain sisi kadangkala ada beberapa rekan kita yang kadang kehilangan idealis sehingga mengorbankan keilmuannya atau mungkin sumpahnya dan melanggar yang sudah kita sepakati. Itu yang kadang-kadang membuat kita jadi tidak semangat lagi atau bahkan membuat kita jadi frustasi, Prof. Langkah kita sebagai seorang muslim menghadapi hal seperti itu bagaimana, Prof? Sehingga kita tetap semangat, tetap berjuang apapun yang terjadi meskipun kadang-kala kita dikucilkan dan malah dianggap sebagai penjahat, Prof. Mungkin kasarannya begitu, Prof. Oke, cukup ya Pak Budi ya. Terima kasih, Prof. Iya, Pak Budi saya beri buku ini supaya kuat. Buku yang saya Bersiul di Tengah Badai. Apa? Alhamdulillah. Pak, di mana-mana itu mengapa setan itu bukan makhluk? Saya beritahu. Setan itu kan identitas toh. Setan itu perilaku, minal jinnati wan nas. Manusia yang jadi setan itu banyak. Orangnya itu suka pecel, tapi perlakuan setan, minal jinnati wan nas itu dari jin dan manusia. Siapapun yang itu mempengaruhi pada bidang yang salah, maka itu tidak boleh diikuti. Biasa saja. Di dalam Quran itu ada, wa inna minkum lamal layubati'ana. Di seluruh profesi itu selalu ada orang-orang yang membuat tidak semangat orang. Zaman Nabi juga begitu. Pernah Nabi itu ketika didatangi orang untuk katanya tidak mau disersi dari perang. Allah mengatakan, Muhammad, saya nyuruh kamu berangkat sendirian. Begitu. Tapi begini Pak Budi Himawan ya, orang idealis itu boleh, tetapi mungkin ekspresi idealismenya itu yang harus diatur dengan punya seni yang kelas tinggi lah begitu. Bisa saja orang idealis itu dikucilkan bukan karena idealismenya, tetapi cara ekspresinya, seni di dalam menyampaikan, seni di dalam berinteraksi itu yang perlu diketahui kan gitu ya. Diketahui. Maka ketika Nabi Musa datang ke Fir'aun, itu yang dipesankan apa? Yang dipesankan adalah, Musa, silahkan kamu ke Fir'aun. Saya pesan satu, faqula lahu qawlan layyinan. Pilih kata-katamu yang bagus apa, yang tidak menyinggung perasaan. Nah, begitulah. Itu kepada Fir'aun. Kepada orang yang tidak sejelek Fir'aun, apalagi harus lebih bagus. Oke. Saya kira begitu ini. Terima kasih Prof. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu juga, sebelum kita tutup, mohon Prof bisa memimpin doa agar dokter-dokter ini dikuatkan,
ditingkatkan lagi kesabarannya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga, Prof. Iya, nanti suatu saat saya mungkin bisa berbicara khusus kepada teman-teman yang sedang sakit, Pak. Karena bicara dengan yang sakit itu suatu saat juga diperlukan. Saya khusus ingin bicara dengan yang sakit, teman-teman yang sakit Prof. itu. Kami akan fasilitasi setelah ini, Prof. Ya, sebab apa, yang sakit itu perlu bicara lebih khusus lagi, gitu ya. Iya, Prof. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, gantilah keringat panitia dan sponsor acara ini dengan parfum di surga nanti. Amin. Wahai Allah, kami benar-benar kehilangan rekan-rekan kami yang telah kembali ke hadirat-Mu tanpa sempat melambaikan tangan perpisahan karena protokol kesehatan. Wahai Allah, kami bersaksi mereka orang-orang baik dengan dedikasi tinggi. Ampunilah mereka. Allahumma ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wahai Allah, mandikan mereka dengan air sejuk pengampunan. Lalu selimutilah dengan kehangatan kasih-Mu. Jadikan kuburan mereka lebih menyenangkan daripada rumahnya di dunia. Wahai Allah, utuslah malaikat rahmat untuk mendampingi dan menghibur mereka agar tidak kesepian di alam sana. Wahai Allah, jika saudara-saudara kami yang telah wafat itu kembali kepadamu dengan sedikit pahala dan banyak dosa, maka jadikan kematian di tengah menjalankan tugas mulia itu sebagai pelipat pahala dan penghapus dosa. Wahai Allah, berikan kesabaran keluarga yang mereka tinggalkan, baik muslim atau non-muslim, dan tanamkan pada mereka kebanggaan sebagai keluarga pejuang, serta yakinkan mereka bahwa anak-anak mereka kelak akan menjadi bintang dunia berkat doa yang diamini orang-orang baik pada malam hari ini dan doa semua orang yang pernah ditolong semasa hidupnya. Wahai Allah, rahmatilah guru-guru kami yang telah mengantarkan kami menjadi manusia berilmu, terhormat dan berdedikasi tinggi. Jadikan semua ilmu yang telah kami amalkan pahala jariyah bagi guru-guru kami, juga kedua orang tua kami. Jadikan pula para dokter yang telah berada di sisi-Mu sebagai saksi atas ketulusan guru-guru kami dalam mendidik kami sebagai dokter dan para medis. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'udzik. Wahai Allah, melalui doa malaikat Jibril yang pernah dibaca untuk kesembuhan Nabi dan malam ini kami baca kembali. Berikan semua tenaga medis dan para medis yang sedang sakit, baik muslim ataupun tidak muslim, berikan kesembuhan ya Allah. Berikan mereka keceriaan dan optimisme kesembuhan. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Wahai Allah, sumber kekuatan di alam semesta, alirkan kekuatan-Mu pada otak kami agar lebih cerdas dan menghasilkan temuan-temuan baru di bidang kedokteran. Alirkan pula energi dan power-Mu ya Allah pada hati kami agar lebih bersyukur, optimis dan terbebas dari kecemasan. Alirkan ya Allah kekuatan-Mu pada tubuh kami untuk menambah kekebalan tubuh kami dan selamat dari berbagai virus dan bencana lainnya. Allahumma hadza du'a wa alaikal ijabah. Inilah doa kami yang diamini orang-orang soleh solihah pada malam hari ini. Engkau mendengar setiap kata dalam doa kami. Engkau sudah mencium bau keringat kami untuk ikhtiar kami. Selanjutnya kami pasrah kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Prof. Ali. Demikianlah Bapak Ibu sejawat sekalian, para guru besar acara Sapa Hangat dan kajian dan doa malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Profesor Muhammad Ali Aziz bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari panitia memohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.